Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika Anda baru memulai bersepeda, pertama-tama, selamat. Bersepeda adalah cara yang bagus untuk tetap bugar, bersenang-senang, menjelajahi tempat-tempat baru, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu bagian terbaik dari bersepeda adalah meningkatnya kebugaran kita. Tidak peduli bagaimana cara kita bersepeda, sepanjang kita bisa melaju di atas sepeda setidaknya 20 hingga 30 menit, kita sudah mendapatkan manfaat yang baik untuk kebugaran dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tidak ada yang lebih memuaskan dibandingkan menyelesaikan perjalanan yang menantang, berkeliling ke tempat yang belum pernah kita datangi, menghirup segarnya udara di pedesaan yang hijau, atau sekadar mengalahkan teman-teman kita. Seiring dengan meningkatnya minat kita dalam bersepeda, kita mulai melakukan pencarian bagaimana meningkatkan kemampuan bersepeda. Apa yang harus dilakukan agar bisa bersepeda lebih jauh dan lebih lama lagi? Dari sekian banyak pencarian, ada beberapa pertanyaan yang paling banyak dilontarkan oleh pesepeda pemula. Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan tips bersepeda bagi pemula. Pertanyaan umum. Berapa hari dalam seminggu kita harus bersepeda? Jika kita punya waktu, hampir setiap hari. Tentunya harus diselingi dengan hari istirahat agar tidak mengalami overtraining. Tetapi ada hal yang paling esensial, yaitu konsistensi. Tidak masalah kita bersepeda 3 kali seminggu, tetapi konsisten dibandingkan bersepeda 5 kali seminggu tetapi tidak konsisten. Dan harus ditekankan adalah hindari melatih otot yang sama 2 hari berturut-turut. Apa jenis interval bersepeda yang harus kita lakukan? Pertanyaan sederhana, jawabannya yang rumit. Pesepeda pemula dapat melakukan hampir semua interval latihan dan menjadi lebih kuat. Tetapi harus diingat, bila kita melakukan satu interval latihan dan berhasil dengan baik, bukan berarti interval tersebut yang paling cocok dengan kita. Dan kita harus terus berlatih dengan interval tersebut. Bila kita merasa nyaman dan mendapatkan hasil yang paling optimal ketika bersepeda di zona 2 dari 6 zona atau zona endurance, tidak berarti kita harus melakukannya berulang-ulang. Sayangnya, sulit untuk memberikan jawaban spesifik untuk pertanyaan ini, karena setiap pesepeda memiliki karakteristiknya masing-masing. Berapa hari pemulihan yang harus kita ambil dari bersepeda? Biasanya, kita harus meluangkan waktu 2 hingga 3 hari pemulihan per minggu. Waktu pemulihan sangat penting untuk membantu kita menjadi lebih kuat. Ketika bersepeda, apalagi dengan intensitas tinggi, otot-otot kita mengalami kerusakan, dan ketika pemulihan, otot-otot yang rusak diperbaiki dan dikembangkan, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat pada kesempatan mendatang. Waktu pemulihan tidak harus semuanya diisi dengan tidak melakukan apapun atau pemulihan pasif. Pemulihan juga bisa dilakukan dengan tetap bersepeda, tetapi dengan intensitas rendah, zona 1, dan dengan durasi yang tidak terlalu lama, pemulihan aktif. Berapa jam per minggu kita harus bersepeda? Jika kita seorang pesepeda pemula, perlu waktu untuk membiasakan diri melakukan jarak tempuh yang jauh. Pesepeda profesional secara rutin berlatih antara 20 hingga 30 jam per minggu. Jika kita seorang pesepeda pemula, kita perlu meningkatkan latihan kita secara bertahap. Pertama, mulailah dengan meningkatkan frekuensi latihan. Jika kita bersepeda 3 hari seminggu, coba tingkatkan menjadi 4 dan seterusnya. Setelah kita bisa konsisten menjalankan jadwal bersepeda kita, tambahkan waktu untuk 1 kali latihan. Jika awalnya kita hanya bersepeda selama 30 menit,
dan dilakukan dengan konsisten, tingkatkan menjadi 40 menit dan lakukan untuk semua latihan sampai kita bisa konsisten menjalankan semua latihan. Berapa hari dalam seminggu kita harus melakukan interval bersepeda? Secara umum, sesi latihan interval dilakukan 2 hari per minggu dan atur hari-hari tersebut tidak berdempetan. Lebih dari itu, berpotensi kita mengalami overtraining dan kita tidak akan mendapatkan manfaat tambahan dan hanya membuat kita semakin lelah. Pada 2 hari interval kita per minggu, bersiaplah untuk memberikan upaya terbaik kita. Hari-hari lainnya dihabiskan dengan bersepeda di zona 2. Karena ini adalah dasar untuk pelatihan setiap pesepeda. Tips untuk pesepeda pemula. Jangan bersepeda dengan intensitas tinggi setiap hari. Bersepeda dengan intensitas tinggi akan menguras banyak tenaga dan menyebabkan lebih banyak kerusakan otot, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang lama, setidaknya 48 jam. Bersepeda dengan intensitas tinggi secara berturut-turut berarti kita tidak akan memberikan waktu yang cukup untuk tubuh memperbaiki kerusakan dan mengembangkan serat otot baru yang akan menambah kekuatan kita. Hasil akhirnya, kemajuan kita akan mandek, atau lebih buruk lagi, kita akhirnya mengalami overtraining dan kehilangan kekuatan. Meskipun demikian, bukan berarti kita meninggalkan bersepeda dengan intensitas tinggi. Hanya saja, tidak setiap hari. Dengan memberikan waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat dan memulihkan diri, kita dapat melakukan sesi interval yang sulit dengan kaki yang segar dan lebih termotivasi. Kita akan dapat mencapai output daya yang lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar sebagai hasilnya. Latihan keras harus keras. Meskipun kita tidak melakukan intensitas setiap hari, latihan interval yang kita lakukan harus keras. Tetapi ini bukan berarti kita harus bersepeda dengan intensitas tertinggi dalam durasi yang lama. Lebih keras di sini adalah beberapa persen lebih tinggi dari kemampuan rata-rata kita. Misalnya bila kecepatan rata-rata kita 20 km per jam untuk durasi 1 jam, latihan keras bukan berarti kita harus bersepeda dengan 40 km per jam dalam durasi 1 jam. Tetapi bersepedalah dengan kecepatan sedikit di atas rata-rata. Misalnya 22 km per jam dengan durasi yang sama. Dan naikkan sedikit demi sedikit tingkat latihan kita. Jika kita ingin membuat kemajuan, kita harus memberikan tubuh kita sesuatu yang menantang. Makan dan minum di atas sepeda. Urusan makan, apalagi minum, di saat kita bersepeda sering terabaikan. Kita lupa minum hanya karena merasa tidak haus. Padahal antara haus dan dehidrasi jauh berbeda. Haus muncul setelah beberapa menit organ tubuh utama kekurangan air dan memberi sinyal ke hipotalamus. Jadi, biasakan minum sebelum merasa haus. Demikian juga dengan makanan. Kekurangan bahan bakar mengakibatkan kualitas pelatihan kita akan menurun. Kita tidak akan dapat mempertahankan daya hingga akhir perjalanan atau memulihkan diri secepat mungkin. Jika kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari bersepeda, kita harus mengisi bahan bakar. Sumber utama bahan bakar untuk bersepeda adalah karbohidrat. Tubuh kita hanya dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen dan glukosa dalam jumlah yang sangat terbatas. Karena itu, kita perlu terus mengisi tangki agar dapat mempertahankan tingkat energi. Dengarkan tubuh kita. Jika kita tidak merasakannya atau ada sesuatu yang terasa salah, tidak apa-apa untuk berhenti. Sebagai pesepeda, kita sering ingin menerobos apapun yang terjadi. Namun, tubuh adalah mesin yang kompleks dan ada banyak bagian yang bergerak. Jika kita merasa tidak dapat menyelesaikan latihan atau tidak siap mental, jangan berkecil hati. Itu bukan berarti ada yang salah dengan kita. Bisa jadi karena rencana latihan yang tidak tepat, atau bisa jadi kita memang sudah mengalami kelelahan yang mengarah ke kondisi overtraining, di mana akan lebih baik kita memulihkan atau bersantai dan menyimpannya untuk hari lain. Zona 2,
endurance miles adalah rajanya. Bersepeda dengan kecepatan sedang kadang-kadang tidak menarik bagi pemula. Inginnya bersepeda dengan kecepatan tinggi. Padahal bersepeda yang relatif mudah adalah salah satu komponen terbesar untuk pelatihan yang sukses. Bersepeda di zona 2 biasanya antara 56 sampai 75% FTP dalam durasi yang lama, biasanya 3 jam, memberi kita keuntungan besar tanpa menyebabkan kelelahan otot yang serius. Itulah kenapa pesepeda profesional akan menghabiskan hingga 95% dari total waktu pelatihan mereka dalam zona ini. Tetapi normalnya adalah 80/20. 80% intensitas rendah hingga sedang, 20% intensitas sedang hingga tinggi dari total durasi latihan kita per minggu. Latihan kekuatan adalah pengubah permainan total. Ini kebalikan dari sebelumnya, yang menganggap bersepeda itu adalah urusan kecepatan. Dan ada sebagian pesepeda yang beranggapan bahwa latihan kekuatan tidak berguna untuk pesepeda. Banyak penelitian telah menunjukkan manfaat besar dari latihan kekuatan untuk pesepeda. Namun, kita harus melakukannya dengan cara yang benar untuk mendapatkan manfaatnya. Kerjakan teknik kita. Salah satu hal terpenting yang harus dikerjakan oleh pesepeda pemula adalah bentuk dan teknik bersepeda mereka. Kadang-kadang kita tergiur meniru cara bersepeda pesepeda pro yang menjadi idola kita. Bila pesepeda idola kita lebih mengandalkan cadence, bukan berarti kita juga harus berlatih dan mengandalkan cadence. Karena karakteristik kita berbeda dengan mereka. Menghasilkan tenaga adalah satu hal, tetapi kita juga perlu mengajari diri kita sendiri dasar-dasar bentuk bersepeda yang baik. Jika kita dapat mengidentifikasi karakteristik kita sejak awal, seperti jenis serat otot, tingkat kelenturan, dan kendala yang kita hadapi, seperti penyakit yang diderita, kendala fisik yang dialami, ini akan membuat kita siap untuk kesuksesan jangka panjang, seiring mesin kita terus berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.